Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan saya Liza Zau Putri NIM 04 dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Model Pelayanan Pendidikan Inklusi dan Konsep Pendidikan Inklusi dalam Islam dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Siti Hikmah SPD MSI. Topik pembahasan yang akan dibahas ada dua, yaitu tadi, yang pertama ada model pelayanan pendidikan inklusi dan yang kedua konsep pendidikan inklusi dalam Islam. Mari kita bahas topik satu persatu. Yang pertama, model pelayanan pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus dapat diterima dan mengikuti pendidikan dalam sistem persekolahan reguler dengan memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan individual anak. Sistem persekolahan reguler disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Selain sekolah yang harus siap menampung semua murid, sekolah juga menyediakan program layanan pendidikan yang layak, challenging, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid untuk menggali potensi yang ada. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Maka dari itu, perlu diciptakannya model layanan dengan harapan peserta didik bisa tertangani sesuai dengan kebutuhannya. Model layanan akan lebih memudahkan guru dalam melayani peserta didik, dan peserta didik juga mudah dalam mendapatkan pembelajaran di model layanan yang dibuat. Model layanan yang menyesuaikan kurikulumnya ini mempermudah kita dalam menjalankan pendidikan inklusif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Selain mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan sesuai kebutuhan, peserta didik juga mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang disesuaikan dengan program kelas dan kemampuannya masing-masing. Model layanan pendidikan inklusi. Menurut Mujito, ia mengelompokkan kelas inklusif dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Pertama, kelas reguler penuh siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler atau normal. Guru pembimbing khusus di kelas reguler membimbing siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler dengan menggunakan kurikulum standar nasional. Kedua, kelas khusus di sekolah reguler. Kelas khusus merupakan suatu layanan di sekolah inklusif dengan cara memisahkan siswa berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari siswa reguler. Sedangkan menurut Fonpos dan Skum dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, yaitu penempatan siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu yang pertama, kelas reguler atau full inclusion. Siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler atau inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan siswa pada umumnya. Lalu yang kedua, ada kelas reguler dengan klaster. Siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler atau inklusif dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler atau inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas. Yang keempat, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Namun, dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler. Dan yang keenam, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya atau inklusi penuh. Hal ini dikarenakan sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusi lokasi. Kemudian bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler atau sekolah biasa, dapat disalurkan ke sekolah khusus atau SLB atau tempat khusus
seperti rumah sakit. Selanjutnya ada model kurikulum di sekolah inklusi. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Kemudian dalam bahasa Latin, kurikulum berarti a running course or race course. Dari beberapa pengertian bahasa Latin tersebut, kemudian digunakan istilah kursus atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar, menurut Nasution. Secara terminologi, menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun konsep kurikulum secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Dan menurut McDonald tahun 1965, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum di dalamnya tidak hanya sebatas memuat tentang bidang studinya atau kegiatan belajarnya saja, melainkan kurikulum juga mencangkup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Di dalam pendidikan inklusi ini, kurikulum hendaknya dapat dirancang dan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa tersebut tidak merasa seperti dipaksa atau mengikuti kurikulum yang ada. Dalam pembelajaran inklusi, model kurikulum pada pendidikan inklusi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Kemudian ada model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. Kemudian yang ketiga ada model kurikulum PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan oleh guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait. Kurikulum PPI atau program pendidikan individual atau dalam bahasa Inggris Individualized Education Program atau IEP merupakan karakteristik paling terlihat dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. Maka PPI atau IEP menjadi hal yang perlu mendapat penekanan lebih. Menurut Thomas M. Stephens menyatakan bahwa IEP merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan. Mari kita lanjut ke pembahasan topik kedua, yaitu konsep pendidikan inklusi dalam Islam. Secara umum, tugas dari sebuah pendidikan adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap atau step by step kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Dalam hal ini, bersifat umum yang berarti semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk mencapai titik kemampuan optimal tanpa memandang status apapun. Keterbatasan anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan pendidikan bersifat segregatif dan integritas yang inklusif, sehingga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus harus dipisahkan dengan anak-anak normal pada umumnya, karena adanya pendidikan inklusif yang terintegrasi. Peserta didik dapat saling bergaul dan memungkinkan terjadinya saling belajar tentang perilaku dan pengalaman masing-masing. Sebagai masyarakat yang beragama, penyelenggaraan pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dengan nilai keagamaan. Lebih interaksi yang terjadi dalam lingkup pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, "Apakah mereka membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kebutuhan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Selain itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin merupakan agama yang mengakui perbedaan individu antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai sebuah rahmat dengan tujuan supaya saling mengenal dan saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya, sebagai tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dengan adanya ayat tersebut diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Allah tidak melihat bentuk fisik harta seorang muslim, akan tetapi Allah melihat dari hati dan perbuatannya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian, menurut hadis riwayat Muslim. Sumber utama dalam Islam yaitu Al-Quran dan hadis tersebut menjelaskan bahwa pendidikan inklusi menanamkan nilai pendidikan sosial terhadap peserta didik, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak non berkebutuhan khusus sejak dini. Sehingga dalam perspektif pendidikan inklusif, antara anak satu dengan yang lain saling menghargai adanya perbedaan dan menghilangkan sikap diskriminatif. Sampailah kepada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu pendidikan inklusi itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, tetapi siapa saja yang ingin bersekolah di sekolah inklusi seperti anak penyandang, tunawisma, dan lain-lain. Dengan adanya sekolah inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai wadah untuk menyalurkan keinginan mereka, bakat, dan minat mereka. Sekolah inklusif juga membuktikan bahwa anak-anak inklusif juga berhak mendapatkan status dan kedudukan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lainnya agar saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan dan dapat memperoleh pendidikan yang sama. Kita sebagai mahasiswa harus dapat mensosialisasikan adanya sekolah inklusif dan dapat menambah nilai minat masyarakat terhadap sekolah inklusif. Baik, cukup sekian penyampaian materi pada video kali ini mengenai model pelayanan pendidikan inklusi dan konsep pendidikan inklusi dalam Islam. Semoga materi yang disampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.